Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haryadi Triwahyu Putra, SEMN, sebagai pembimbing kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akan mempresentasikan rencana usulan penelitian kami yang berjudul Pengaruh pemasaran media sosial dan ulasan online dengan dampak mediasi kepercayaan pelanggan terhadap niat pembelian. Studi pada calon pelanggan Suncare Oriflame di Kota Cimahi tahun 2025. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nur Putraida dengan NIM akhir 346. Saya Ina Maulina Habibah dengan NIM akhir 347. Saya Dina Fadia Syarifova dengan NIM akhir 349. Saya Marita Belva Mardani dengan NIM akhir 350. Saya Salma Salsabila dengan NIM akhir 358. Objek penelitiannya yaitu konsumen produk Oriflame di Kota Cimahi yang pernah terpapar pemasaran media sosial, membaca ulasan online, serta memiliki ketertarikan untuk melakukan pembelian. Objek yang dinilainya yaitu pelanggan produk Oriflame di Kota Cimahi. Atribut objeknya pemasaran media sosial, ulasan online, kepercayaan pelanggan, serta niat pembelian. Atribut tersebut digunakan untuk menganalisis pengaruh pemasaran media sosial dan ulasan online terhadap niat pembelian dengan kepercayaan pelanggan sebagai variabel mediasi. Lalu masuk kepada masalah yang ditemui pada objek yang sedang diteliti atau dinilai ini. Industri kosmetik mengalami persaingan yang semakin ketat, didukung oleh perkembangan pemasaran media sosial dan ulasan online yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oriflame mengalami fluktuasi top brand index yang dimana tahun 2023 sebesar 14,60%, lalu di tahun 2024 meningkat menjadi 19%, lalu di tahun 2025 menurun menjadi 14,40%. Sementara itu kompetitor seperti Nivea stabil di kisaran 26-27%, dan Vaseline juga meningkat hingga 25,30%. Mengindikasikan adanya penurunan kepercayaan pelanggan yang berdampak pada menurunnya niat pembelian produk Suncare Oriflame. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. H1. Pemasaran media sosial terhadap niat pembelian. Nilai T hitung sebesar 3,112, H0 ditolak sehingga hipotesis alternatif didukung oleh data empiris. H2. Ulasan online terhadap niat pembelian. Nilai T hitung sebesar 0,600, H0 gagal ditolak sehingga hipotesis alternatif tidak didukung oleh data empiris. H3. Kepercayaan pelanggan terhadap niat pembelian dengan nilai T hitung sebesar 4,287, H0 ditolak sehingga hipotesis alternatif didukung oleh data empiris. H4. Pemasaran media sosial terhadap kepercayaan pelanggan dengan nilai T hitung sebesar 3,829, H0 ditolak sehingga hipotesis alternatif didukung oleh data empiris. H5. Ulasan online terhadap kepercayaan pelanggan. Nilai T hitung sebesar 6,979, H0 ditolak sehingga hipotesis alternatif didukung oleh data empiris. H6. Pemasaran media sosial melalui kepercayaan pelanggan terhadap niat pembelian. Nilai uji sobelnya sebesar 2,858, H0 ditolak sehingga kepercayaan pelanggan mampu memediasi pengaruh pemasaran media sosial terhadap niat pembelian. H7. Ulasan online melalui kepercayaan pelanggan terhadap niat pembelian. Nilai uji sobelnya sebesar 3,649, H0 ditolak sehingga kepercayaan pelanggan mampu memediasi pengaruh ulasan online terhadap niat pembelian. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pernyataan pada variabel pemasaran media sosial atau juga kita sebut sebagai X1, kepercayaan pelanggan Z dan niat pembelian Y dinyatakan valid. Hal ini karena seluruh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1654. Pada variabel pemasaran media sosial, dimensi content creation memiliki nilai R hitung sebesar 0,710 dan 0,739 dan content sharing sebesar 0,798. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari R tabel sehingga dinyatakan valid. Pada variabel kepercayaan pelanggan, dimensi willingness to depend memiliki nilai R hitung antara 0,712 sampai 0,799 sehingga seluruh item dinyatakan valid.
Pada variabel niat pembelian, dimensi transaction intention memiliki nilai R hitung sebesar 0,768 sampai 0,867. Referential intention sebesar 0,750 sampai 0,851. Preferential intention sebesar 0,804 sampai 0,838 dan explorative intention sebesar 0,775 sampai 0,825. Seluruh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga semua item dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian memenuhi kriteria validitas dan layak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Selanjutnya adalah hasil uji reliabilitas. Berdasarkan hasil pengujian, variabel pemasaran media sosial memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,827, variabel kepercayaan pelanggan sebesar 0,700, dan variabel pembelian sebesar 0,909. Karena seluruh nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka seluruh variabel dinyatakan reliable. Artinya, seluruh indikator pada kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara konsisten dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Pada persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,200. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Kedua, uji multikolinearitas. Seluruh variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan PIV di bawah 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model penelitian. Ketiga, uji heterogradasitas. Pada persamaan 1 diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,103 dan pada persamaan 2 sebesar 0,372. Karena nilai tersebut itu lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heterogradasitas. Jadi, berdasarkan hasil keseluruhannya, bahwa model regresi ini telah memenuhi asumsi klasik sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya, implikasi ilmiah. Penelitian ini membuktikan bahwa kepercayaan pelanggan berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh pemasaran media sosial dan ulasan online terhadap keputusan pembelian, sehingga memperkaya kajian dalam bidang manajemen pemasaran. Selanjutnya, yang terakhir ada implikasi manajerial. Manajemen Oriflame perlu mengoptimalkan strategi pemasaran media sosial untuk mendorong ulasan online yang positif dan informatif, serta menjaga kepercayaan pelanggan melalui kualitas produk dan interaksi yang baik agar keputusan pembelian terus meningkat.